karena pada saat embriogenesis atau pada proses pembentukan janin, ada proses yang tidak terbentuk secara sempurna, yaitu proses penyatuan dari bagian kiri dan kanan wajah Mhm. tidak bertemu dengan sempurna sehingga membentuk celah tersebut. Sebetulnya kalau kita bicara bibir sumbing, sering sekali saya juga mendengar bibir sumbing, kemudian juga ternyata ada langit-langit sumbing. Sebetulnya kondisi ini apa sih, Dok, yang dialami oleh mungkin sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang diberikan anugerah ini oleh Tuhan, Dok? Ya, betul ya. Jadi sebenarnya secara medis ya, Mhm. kalau dikatakan eh, cleft lip atau palate adalah kelainan anatomis ya sebenarnya. Hanya kelainan anatomis pada area bibir atau bisa juga sampai ke langit-langit Mhm. gitu. Jadi ada celah yang terbentuk karena eh, pada kehamilan yang membuat ada celah pada bibir dan langit-langit yang bisa dilihat biasanya oleh orang tua biasanya sudah sadar Mhm. pada saat lahir ya atau dokter anaknya Mhm. gitu. Jadi Mhm. seperti itu kalau kita secara awam ya menjelaskan pada awam. Mhm. 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 Itu disebabkan oleh apa, Dok, biasanya celah-celah yang terbentuk itu? Kalau secara kedokteran ya Mhm. penyebabnya itu adalah karena pada saat embriogenesis atau pada proses pembentukan janin ada proses yang tidak terbentuk secara sempurna, yaitu proses penyatuan dari bagian kiri dan kanan wajah Mhm. tidak bertemu dengan sempurna sehingga membentuk celah tersebut. Nah, biasanya itu proses ini terganggu nih Mhm. pada trimester pertama biasanya. Jadi, untuk penyebabnya sendiri ada berbagai macam faktor. Memang ada faktor genetik ya, tapi Mhm. ada juga faktor yang lainnya. Misalnya tuh faktor eksternal, misalnya ibu yang terpapar dengan paparan yang membuat kelainan tersebut, Mhm. atau ada obat-obatan yang diminum, misalnya eh, obat anti kejang ya, Mhm. atau misalnya merokok atau diabetes, itu menurut penelitian terakhir merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sumbing bibir atau lelangit ini Mhm. pada saat kehamilan. Oh, oke. Jadi multifaktor ya, Dok, ya. Ada faktor genetik, kemudian juga ada faktor eksternal seperti itu. Eee, Diagnosanya selain karena memang bentuk fisiknya sudah terlihat tampak gitu ya, Dok, ya. Ada cara lain untuk mendiagnosa sumbing ini, Dok? Sebenarnya untuk diagnosa itu sejak saat hamil, Mhm. bila dokter obgynnya sudah bisa melakukan ultrasound, Mhm. sudah Mhm. terlihat tuh dari Oh, ultrasound bahwa ada celah di oke. sumbing, di langit-langit atau di bibirnya. Mhm. Jadi dari awal sekali sebelum lahir pun kita sudah bisa mendiagnosa. Mhm. Untuk mendiagnosa saat lahir, biasanya dari kelainan anatomisnya sudah sangat terlihat sih. Mhm. Mhm. Kalau misalnya nih miss, Mhm. misalnya terlewat pada saat usia lebih besar, salah satu tandanya juga adalah suara sengau misalnya. Mmm. Karena pembentukan langit-langit yang terganggu tadi menyebabkan otot-otot suara yang buat untuk berbicara Mhm. terganggu sehingga suaranya sering sengau. Mhm. Mhm. Atau misalnya nih sering tersedak karena ada hubungan yang tidak normal antara hidung dan mulut Oh, sehingga membuat bila bayi minum dia tersedak atau keluar oke. susu dari hidung. Itu Mhm. salah satu tanda awal sih misalnya tidak terdiagnosa dengan baik Mhm. awalnya. Mhm.